Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membuat video tentang membahas jaringan saraf tiruan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari jaringan saraf tiruan dengan dosen pengampu Bapak Gunawan SPD MSc. Langsung saja, anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Bella Aulia Dianpuri, Salsabila Maulida, dan Koriti. Ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, yaitu 1. Apa itu jaringan saraf tiruan? 2. Bagaimana sejarah jaringan saraf tiruan? 3. Model jaringan saraf tiruan. 4. Pengertian neural network simulator menurut jaringan saraf tiruan. 5. Fungsi neural network. 6. Dasar pemahaman neural network. 7. Fungsi dari neural network. 8. Sejarah neural network. Langsung saja ke pembahasan 1. Apa sih itu jaringan saraf tiruan atau JST? Yaitu Artificial Neural Network atau ANN, atau juga disebut Simulated Neural Network atau SNN, atau umumnya hanya disebut Neural Network atau NNN, adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Jaringan saraf tiruan merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena itu sifatnya yang adaptif. JST juga sering disebut dengan jaringan saraf adaptif. Secara sederhana, jaringan saraf tiruan adalah sebuah alat pemodelan data statistik yang non-linear. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output, untuk menemukan pola-pola pada data menurut suatu teorema yang disebut teorema penaksiran universal. Jaringan saraf tiruan dengan minimal sebuah lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivasi non-linear dapat memodelkan seluruh fungsi terukur boreal apapun dari suatu dimensi ke dimensi lainnya. Adapun yang dapat kita lihat di sini adalah gambaran dari output input. Lanjut saja langsung ke bagaimana sejarah jaringan saraf tiruan itu. Saat ini, bidang kecerdasan buatan dalam usahanya menirukan inteligensi manusia belum mengadakan pendekatan dalam bentuk fisiknya, melainkan dari sisi yang lain. Pertama-tama diadakan studi mengenai teori dasar mekanisme proses terjadinya inteligensi. Bidang ini disebut cognitive science. Dari teori dasar ini dibuatlah suatu model untuk disimulasikan pada komputer. Dan dalam perkembangannya yang lebih lanjut, dikenal berbagai sistem kecerdasan buatan yang salah satunya adalah jaringan saraf tiruan. Dibandingkan dengan bidang ilmu yang lain, jaringan saraf tiruan relatif masih baru. Sejumlah literatur menganggap bahwa konsep jaringan saraf tiruan bermula pada makalah Wolfgang Emschikullah dan Walter Pitch pada tahun 1943. Dalam makalah tersebut, mereka mencoba untuk memformulasikan model matematis sel-sel otak. Metode yang dikembangkan berdasarkan sistem saraf biologis ini merupakan suatu langkah maju dalam industri komputer. Adapun model JST pada dasarnya merupakan fungsi model matematika yang mendefinisikan fungsi f, x, dan y. Istilah jaringan pada JST merujuk pada interkoneksi dari beberapa neuron yang diletakkan pada lapisan yang berbeda. Secara umum, lapisan pada jaringan saraf tiruan dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu apa saja? 1. Ada lapisan masukan, yaitu input layer, terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapisan ini dapat terhubung ke neuron pada lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan luaran jika jaringan tidak menggunakan lapisan tersembunyi. 2. Lapisan tersembunyi atau hidden layer, terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Dan 3. Lapisan luaran ataupun output layer, terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan tersembunyi atau langsung dari lapisan masukan yang nilai luarannya melambangkan hasil kalkulasi dari X menjadi nilai Y. Adapun pengertian dari neural network simulator menurut jaringan saraf tiruan, neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan dalam kajian ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang dasar pemahaman neural network. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya, yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan, meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di sini kita membahas fungsi dari neural network. Yang pertama, pengklasifikasian pola. Lalu yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Dan yang ketiga, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali. Dan yang keempat, memetakan pola-pola yang sejenis. Dan yang kelima, pengoptimasi permasalahan. Dan yang keenam, prediksi. Nah, mereka berdua sudah menjelaskan apa itu JST dan pemahaman dasar neural network. Nah, sedangkan saya di sini akan menjelaskan, yaitu pertama adalah isi dari sejarahnya, terus konsep bagaimana kerja neural network itu di JST tersebut. Nah, pertama-tama sini saya akan menjelaskan sejarah neural network. Neural network pertama kali ditemukan tahun 1943 dan ditemukan oleh 2 orang ilmuwan. Yang pertama itu kalau nggak salah namanya Warren
Warren McCulloch dan Walter Peters. Nah, mereka berdua pertama kali memperkenalkan cara perhitungan atau cara kerjanya neural network. Nah, di sini gimana cara kerjanya itu seperti konsep berikut ini, yaitu konsep JST ke jaringan otak manusia. Untuk penjelasan konsep neural network JST pada otak manusia itu, nah, sebuah neuron menerima impuls dari neuron lainnya melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang menghasilkan oleh badan sel melalui akson. Nah, akson dari sel saraf ini bercabang-cabang. Nah, itu kan ada tuh tampilan yang bercabang-cabang tadi itu. Nah, itu adalah akson. Dan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf lainnya dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sedang sinapsis ini adalah unit fungsional antara dua sel saraf, misalnya nih, ada A dan B, di mana yang satunya adalah serabut akson dari neuron atau neuron A dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Nah, di sini ada tampilan nih dari otak manusia tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada ide mendasar dari Artificial Neural Network atau ANN adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk memproses sebagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Nah, di situ ada input, output, dan fungsi. Nah, di sini input adalah dendrit, sedangkan output adalah akson. Nah, untuk fungsi aktivitas berfungsi sebagai sinapsis tersebut. Nah, itulah penjelasan dari kami dan presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.